Baik, kami menyapa dulu yang sudah bergabung. Ini kebanyakan mahasiswa dari Nomensen ya. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung. Kita tunggu beberapa saat lagi narasumber kita akan bergabung dengan kita. Nah, Pak Pardede sudah bergabung. Selamat pagi, Pak. Pak Junjungan juga selamat pagi, sudah bergabung. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Eben. Pagi, Pak. Salam sehat. Sehat, sehat. Salam sehat, Pak. Pagi Pak TM Pardede. Pagi Pak. Juga. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung. Sama-sama. Sehat. Salam buat Pagi Pak semuanya. Salomo. Pak Jun sudah hadir ya? Siapa Pak? Pak Junjungan sudah hadir. Pak Junjungan tadi sepertinya udah ada. Pagi Pak Salomo Simanjuntak. Pagi Bu, sehat? Sehat Pak, seperti Bapak juga sehat. Ya, amin. Pagi Pak Ramotan Sinaga. Pagi Bu. Selamat pagi Bapak Edison Manurung yang sudah bergabung dengan kita di sini. Selamat pagi Ibu. Sebagai narasumber. Pak Tiopan ya, Tiopan Manwa. Ya, Pak Edison Manurung. Ya, siapa yang nggak kenal ya? Asesor BNSP LPJK Pusat. Siap Pak. Direktur Pak Edison Manurung. Selamat pagi Pak Junjungan Pasaribu. Ya, Ataki. Tulang ya. Ini tulang itu Pasaribu. Tulang ya. Sorry Bu ya, kami lagi witness, lagi di hotel Ibis ya. Iya Pak. Jadi jam 10 nanti saya harus ngasesmen. Jadi kalau bisa, saya sudah ngomong tadi malam karena kami kan di Romania kan kemarin ke Hotel Ibis juga. Saya bilangin izin Prof saya duluan sama Pak Kimron. Ini Pak Kimron juga belum masuk. Selamat pagi Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas HKBP Nomensen, Dr. Timbang Pangaribuan, STMT. Sudah bergabung Bapak Dekan kami. Iya Pak. Horas dirajai. Bah. Horas Amang Guru. Horas tulang. Horas Pak Pardede. Selamat pagi Pak Dekan. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Berman Pangaribuan sudah hadir bersama kita. Baik Bu, selamat pagi Bu. Iya Pak. Selamat pagi Pak Belman. Ya, Pak Ketua. Saya dari alumni Teknik Elektro, Pak, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Pegiat instruksi saya Ketua Bapeknas Kabupaten Bogor, Bu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Insinyur Kimron Manik, Direktur Bikon Kementerian PUPR. Selamat pagi, Pak. Sudah bergabung bersama kami, Pak. Selamat pagi, Bapak Kimron. Selamat pagi Pak Timbang. Terima kasih.
Selamat pagi Ibu Pendeta Imelda Butar-Butar. Terima kasih Ibu Pendeta sudah bergabung. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi Ibu Pendeta. Selamat pagi Pak Dekan. Selamat pagi kakakku. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas. Pak Johan Oberlin Simanjuntak. Ya, mohon maaf nanti kalau nggak bisa full ini udah di apa ini? Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu sekalian beserta para mahasiswa, kita akan tepat memulai di 8.30. Kita akan mulai, kita sampaikan semuanya kepada MC kita Ibu Nurpita Insani Boris Simanjuntak. Terima kasih. Bangun pagi langsung sarapan sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk mengucapkan salam pembuka untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor dan para Wakil Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan, yang kami hormati, Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Teknik, para dosen dan karyawan di Fakultas Teknik Universitas HKBP Nomensen Medan. Yang kami hormati, Bapak Profesor Dr. Sukrisno Agus, SE AK MM CPA CA, selaku Rektor Universitas Semputan Tular. Yang kami hormati para narasumber acara webinar hari ini. Yang pertama, Bapak Insinyur Kimron MSc, yang kedua Profesor Dr. Manlian RA Simanjuntak, STMT Doctor of Ministry, yang ketiga kandidat doktor Dr. Andus Insinyur Edison Hamanurung STMT MHMM, yang keempat Bapak Dr. Jan Patar Simamora SHMH, dan yang kelima Bapak Rikson Siboya ST. Kami hormati Bapak Ibu peserta dan para undangan, serta para mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Medan, maupun dari berbagai institusi di luar Universitas HKBP Nomensen Medan. Serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu daripada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu meski masih harus dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Perkenalkan saya, Nurpita Insani Simanjuntak, yang akan menghantarkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dalam webinar seri 1 Dunia Konstruksi Teknik Sipil dalam Era Digital. Adapun susunan acara pada webinar hari ini, yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa pembuka, laporan ketua pelaksana, kemudian sambutan oleh Dekan Fakultas Teknik, sambutan sekaligus pembukaan oleh Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan. Selanjutnya adalah sesi webinar dan sesi tanya jawab. Kemudian penyerahan piagam dan sertifikat secara simbolis, foto bersama, dan doa penutup. Kami harap untuk para peserta webinar kita dimohon untuk tetap dalam kondisi mute mic dan dipersilahkan untuk unmute nanti ketika ada sesi tanya jawab dan diperkenankan oleh panitia. Baiklah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, untuk memulai acara webinar hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk peserta yang hadir di ruangan ini untuk berdiri dan peserta yang hadir secara online untuk duduk tegap.
Jata naik. Untuk dulu. Selanjutnya, doa pembuka yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Imelda Hadi Puter-Puter STHM PSI, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Saya akan pimpin secara Kristen. Kita berdoa. Ya Bapa sumber karunia dan sumber damai sejahtera, kami bersyukur untuk segala karunia dan berkat-berkat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hikmat dan pengetahuan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga setiap saat, setiap waktu kami mampu dan berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri kami sebagaimana yang Tuhan inginkan dari kami. Dengan diri kami Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, dengan keberadaan kami menjadi sukacita bagi orang yang di sekeliling kami. Hari ini juga Tuhan menjadi suatu kesempatan yang indah bagi kami bersama-sama di sini untuk membangun dan mengembangkan kompetensi, sehingga apa yang kami terima hari ini dapat kami gunakan Tuhan, khususnya di dalam konstruksi di era digital saat ini, yang mau tidak mau harus mendukung kami Tuhan untuk bergerak lebih maju dan lebih inovatif dalam segala perkembangan dan juga segala usaha untuk meningkatkan konstruksi di Indonesia secara khususnya. Biarlah melalui acara ini, Prodi Teknik Sipil Tuhan semakin berkembang dan juga berbagai bagian-bagian universitas, fakultas yang lainnya Tuhan, yang ikut merasakan melalui pembangunan konstruksi yang berada, yang dikembangkan di tengah-tengah kami di negara Indonesia ini dan juga di Sumatera Utara ini Tuhan. Kami bersyukur hari ini jika Engkau boleh memperkenankan pemateri yang akan memberikan materinya, sehingga kami bisa menerima ilmu itu dengan baik Tuhan. Berkati dan bimbinglah para pemateri kami. Kau juga Tuhan yang memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Berkati segala media, begitu juga dengan jaringan yang digunakan pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau hadir di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan juga Engkau yang membuka segala hikmat kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat mendengar, kami dapat memahami dengan baik, dan kami dapat mengaplikasikannya seluruh ilmu yang boleh kami dengarkan saat ini Tuhan dalam webinar ini. Kami akan mulai acara ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan untuk Ibu Tirma Elita Saragi STMT. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Nurpita. Terima kasih Ibu Nurpita. Salam bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas HKBP Nomensen yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Sindak Putra MSEE. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Empu Tantular atau yang mewakili serta jajarannya, Dr. Sukrisno Agus, SE, MM, CPA, CA. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas HKBP Nomensen, Bapak Dr. Timbang Pangaribuan STMT. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Katolik Santo Thomas beserta jajarannya, Bapak Insinyur Olowan Sihotang MT. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas HKBP Nomensen. Yang saya hormati para peserta dan undangan yang sudah ikut bergabung. Yang kami kasihi dan cintai mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir dan ikut bergabung pada webinar pada pagi hari ini. Izinkanlah saya melaporkan pelaksanaan webinar seri 1 dengan topik Dunia Konstruksi Teknik Sipil dalam Era Digital. Event ini dimulai dari pemikiran untuk meningkatkan kualitas dan mutu dunia teknik sipil dalam era digital yang terus berkembang. Kegiatan ini bekerja sama dengan asosiasi profesi yang bergerak di dalam bidang jasa konstruksi, yaitu Hatsindo. Adapun persiapan kegiatan dilakukan di dalam beberapa kali rapat panitia via Zoom. Oleh karena itu, Universitas HKBP Nomensen, Fakultas Teknik Prodi Sipil, dan Asosiasi Hatsindo mengadakan kegiatan yang dapat membangun sikap-sikap positif di kalangan mahasiswa, mahasiswi, dan profesi, juga memperkaya ilmu di bidang teknik sipilan, dan berharap dapat mencapai sasarannya dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Universitas HKBP Nomensen, Fakultas Teknik Prodi Sipil, dan Asosiasi Hatsindo bekerja sama mengadakan webinar seri 1 ini dengan menghadirkan para narasumber yang berkompeten dari Kementerian PUPR, dari LPJK, Asosiasi, dan LPPM Universitas HKBP Nomensen Medan. Kita berikan aplaus dulu sebentar. Dan berharap dapat mencapai sasarannya dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Dan diharapkan dari webinar seri 1 ini akan menghasilkan buku bunga rampai yang ber-ISBN dan AKI. Besar harapan kami kegiatan ini akan berlangsung secara berseri yang tentu akan memberikan energi yang baru bagi dunia konstruksi dan tentu juga bagi dunia akademisi. Peserta database saat ini yang registrasi sudah ada 150 orang. Demikianlah laporan pelaksanaan webinar pagi ini. Ketua Panitia Tirma Elita Saragi STMT. Salam. Terima kasih. Selanjutnya marilah kita simak sambutan oleh Dekan Fakultas Teknik kepada Bapak Dr. Insinyur Timbang Pangaribuan MT. Kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Universitas HKBP Nomensen, Medan. Selamat pagi, salam untuk semua yang kami hormati dan banggakan kehadiran para universitas seperti Empu Tantular dan universitas lain. Yang kami hormati
dan kami kagumi bapak-bapak yang akan memberikan makalah sebagai narasumber. Saya baca di sini Bapak Kimron Manik, Bapak Manlian R.A. Simajuntak, Bapak Edison Hamanurung, Bapak Jan Patar Mamora, Bapak Rickson Siboya, dan panitia tentunya semua dosen-dosen yang hadir dari semua instansi atau perguruan tinggi, dan secara khusus mahasiswa dan alumni yang menghadirinya. Saya bangga melihat kehadiran kita pada hari ini untuk seminar dunia konstruksi teknik sipil dalam era digital. Karena background saya adalah teknik elektro, kalau bercerita digital, kalau di saya sendiri berpikir digit all. Semua akan diperhitungkan melalui komputer dan akan ditampilkan melalui komputer, diolah sedemikian sehingga tampilannya bisa beragam dalam software digital, baik berupa data, gambar, atau bahkan perhitungan yang akan memberikan kemudahan bagi segala link, termasuk gambar menggambar dan juga memori data yang cukup besar. Itulah harapan saya, kiranya semua yang hadir di sini bersatu padu mengambil hikmah dari pertemuan ini, sehingga tidak hanya dalam seminar ini, kita berharap follow up dari grup-grup mahasiswa akan muncul nanti membicarakan dunia teknik sipil dalam era digital. Sekilas izin kami menyampaikan tentang Fakultas Teknik. Dosen Fakultas Teknik sekarang ada 30 orang di 3 program studi teknik sipil mesin elektro, dan khusus di teknik sipil ada direkrut 3 dosen dari profesi, Bapak Junjungan Pasaribu, Bapak Victor Sinaga, dan satu lagi Bapak Girsang, dan mereka sudah mengajar di sini sejak semester lalu. Jumlah mahasiswa Fakultas Teknik sekarang di Nomensen semester akhir tahun lalu catatan kami 999 orang. Yang ketiga, sejak 2021 Fakultas Teknik sudah membenahi diri, mempersiapkan diri memasuki kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan sudah berjalan sejak semester ganjil 2021-2022, dan kami baru saja melaksanakan lokakarya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dengan sama-sama ketiga prodi ini membuat statement semester 7, semester 8, semua mahasiswa walaupun mahasiswa lama sudah boleh masuk ke magang riset, dan mereka berhak memperoleh 20-30 SKS di dalam 2 semester, semester 7 dan 8. Itu sambutan kita kepada program negara, yaitu MBKM singkatannya. Yang terakhir, kebanggaan dua kita bersama, Fakultas Teknik, khususnya umumnya Universitas HKBP Nomensen, telah berhasil mitra dengan BUMN, yaitu Wijaya Karya Energi. Semua atap gedung Nomensen ini, 4 gedung utama, sudah dipasang solar cell sebesar 620 kW peak, dan sudah uji coba sejak 24 Maret yang lalu, tidak ada gangguan apapun, dan kami hanya menantikan peresmian karena sedang melobi orang-orang penting. Tentunya semua berharap menteri nanti akan datang. Dan terakhir, kami juga sedang bekerja sama 4 prodi ini, sipil, mesin, elektro, tapi saya sendiri yang memimpin, termasuk prodi fisika dari FKIP sedang mengajukan program hibah matching fund ke daerah, dan sudah masuk proposalnya. Kiranya Tuhan memberi kita berkat memperoleh dana hibah sebesar 5 miliar nanti. Dan itu dua kita bersama kami sedang bergumul membuat proposalnya.
Maka di akhir kalimat semua itu menyemangati kita. Saya sambut dengan semangat para Bapak narasumber. Kami percaya Bapak pasti memotivasi semua yang sudah hadir dan mendengar hari ini. Kaprodi juga selamat. Mari kita ikuti sampai akhir. Dan saya dari Fakultas Teknik menyatakan kami semua bangga. Selamat berseminar, selamat berwebinar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih, Bapak Dekan. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus untuk membuka acara webinar hari ini kepada Rektor Universitas HKBP Nomensen Medan, mungkin yang diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Insinyur Sindak Putauro MSEE. Kami persilahkan. Terima kasih kepada protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya, terutama para narasumber yang telah hadir pada saat ini, yang hadir pada acara webinar pada seri pertama atas tadi menurut laporan panitia kerjasama Universitas HKBP Nomensen dalam hal ini Prodi Sipil Fakultas Teknik dengan Hatsindo Himpunan Ahli Teknik Konstruksi Indonesia, kemudian juga dengan Universitas Sentul Tantula. Selamat pagi juga untuk Rektor Universitas Sentul Tantula, Profesor Dr. Sutrisno Agus STAKM CTA yang mempunyai motonya atau logonya itu Purna Tridharma Bakti. Nomensen mempunyai motonya Prodeo et Patria, Tuhan dan Ibu Pertiwi. Saya Wakil Rektor, mohon maaf Pak Rektor Dr. Haposan Sialagan SHMH tidak dapat hadir karena harus mengikuti rapat dengan yayasan di Pematang Siantar. Beliau menitip pesan sama saya untuk mewakili beliau pada acara webinar ini. Terima kasih atas selenggaranya webinar ini kepada Prodi Teknik Sipil dengan ketuanya Insinyur Yurma Edita Saragi STMT yang dibantu beberapa dosen muda yang energik, Ebenezer, Jai, dan Nurvita Insani yang bekerja sehingga terselenggaranya webinar ini. Juga terima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas HKBP Nomensen Dr. Insinyur Timbang Pangaribuan MT, Ketua IKTEKSI Ikatan Teknik Sipil UAN Insinyur Rikson Subuya, yang juga sebagai narasumber, kepada Aksindo, juga kepada Universitas Sentul Tantula, dan para narasumber lainnya yang kami hormati. Insinyur Timron Manik MSc, Direktur Keberlanjutan Konstruksi Dirjen Dikon Kementerian PUPR, Profesor Dr. Manlian R.A. Simanjunta STMT, Demin, Guru Besar UPH, dan juga pengurus LPJK Kementerian PUPR, Dr. Turandes Insinyur Edison Manurung STMT MH MM, Kepala LPPM UMT Jakarta, dan Dr. Jan Fatar Semamora SA MH, Ketua LPPM Universitas HKBP Nomensen, dan seluruh audiens lainnya, baik dari mahasiswa internal Universitas HKBP Nomensen maupun dari luar Universitas HKBP Nomensen, baik itu dari perusahaan, baik itu dari lembaga-lembaga lainnya. Terima kasih atas kehadiran para senior-senior, termasuk Pak CM Pardede, Pak Junjungan Pasaribu, juga Pak Belman Pangaribuan, walaupun beliau adalah alumni dari Teknik Elektro. Terima kasih juga untuk sponsor yang telah mensponsori acara ini, PT Harawan Konsultan dan PT Jaya Pendasi Nusantara. Nah, kita tahu revolusi industri 4.0 membawa semua bidang memanfaatkan teknologi ini. Di antaranya ada robot kecerdasan buatan, ada teknologi nano, bioteknologi, teknologi komputer kuantum, blockchain, teknologi berbasis internet, dan printer 3D, 3 dimensi. Dan saat ini sudah berkembang era society 5.0,
yang turut mempengaruhi banyak bidang. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, manfaat teknologi digital dianggap sebagai kunci dalam memenangkan persaingan dan menghadapi tantangan pada revolusi industri 4.0. Nah, guna menghadapinya ini, saya sepakat mahasiswa sebagai generasi muda bangsa perlu diberikan pemahaman dan memperluas wawasan seputar konstruksi yang efisien. Pada era digital ini terjadi revolusi konstruksi yang merupakan perkembangan teknologi dan desain bangunan yang hasilnya diterapkan dalam dunia konstruksi. Nah, revolusi konstruksi memanfaatkan cutting edge teknologi secara optimal dengan menggunakan teknologi berbasis digital dan IT untuk mempermudah pekerjaan dan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Kunci untuk memenangkan persaingan adalah dengan mendalami teknologi digital. Teknologi digital pasti akan mempermudah menghasilkan inovasi-inovasi. Pembahasan untuk mewujudkan revolusi konstruksi dapat dilakukan dalam bentuk seminar-seminar, webinar seperti ini untuk mempersiapkan SDM untuk menguasai teknologi digital ini. Era digitalisasi konstruksi merupakan era di mana kita semua pekerjaan konstruksi akan digitalkan untuk mempermudah koordinasi pada suatu pekerjaan. Nah, revolusi industri 4.0 ini merupakan penggabungan teknologi otomatisasi dan teknologi digital. Kita tahu ada beberapa dampak daripada revolusi 4.0 ini terhadap perkembangan dunia konstruksi. Yang pertama adalah kemampuan SDM. Dan salah satu kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan kemampuan SDM dari generasi-generasi muda untuk lebih mempersiapkan dalam penerapan teknologi digital ini di bidang konstruksi. Yang kedua adalah yang kita kenal dengan teknologi BIM atau BIM, Building Information Modeling, yang merupakan teknologi konstruksi berbasis digital dan internet. Nah, penerapan BIM ini menghemat biaya proyek, meminimalisir risiko pekerjaan, dan mempermudah koordinasi antar pihak. Nah, kita tahu teknologi BIM ini merupakan circular, baik dari programming, dari konsep desain, detail design, analysis, documentation, fabrication, sampai construction logic, sampai operation and maintenance, dan seterusnya. Dia akan merupakan lingkaran sampai ke programming. Yang ketiga adalah 3G printing. Teknologi 3G printing memungkinkan untuk mencetak bangunan 3D secara otomatis yang didesain terlebih dahulu secara digital. Nah, pada dunia konstruksi, teknologi 3G printing sering digunakan untuk membuat maket atau miniatur bangunan. Nah, jika dengan BIM kita bisa menghasilkan desain 3D secara digital, maka dengan 3D printing kita bisa menampilkan objek 3D secara real time, secara nyata. Kemudian kita tahu efeknya adalah teknologi survei. Dengan memakai drone mempercepat proses pengukuran dengan akurasi tinggi. Nah, beberapa teknologi pengukuran tanah antara lain fotogrametri dengan menggunakan drone dan teknologi LiDAR pada alat laser scanner untuk pengukuran skala kecil dengan akurasi sangat tinggi. Kemudian database, mau tidak mau kita dengan SAP-S, itu juga dengan database mengambil data. Nah, untuk itulah kami berharap pada kegiatan webinar ini yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan saya berharap para narasumber juga bisa memotivasi para generasi muda ini untuk lebih eksis dalam menambah wawasannya dalam teknik digital ini, dalam mengaplikasikan di bidang konstruksi. Itulah yang kami harapkan kepada kita semuanya. Saya mewakili Universitas atas nama Rektor. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi pada kegiatan ini. Maka dengan demikian, webinar seri 1 dunia konstruksi, teknik sipil dan dalam era digital yang disponsori oleh Atsindo, kami nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Oras. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu, saudara-saudara kami ingatkan untuk mengisi presensi. Nanti akan kami kirimkan di kolom chat, silahkan diisi. Tentunya webinar kita hari ini akan dipandu oleh para moderator. Yang pertama nanti ada Bapak Insinyur Victor Sinaga MNSC, kemudian Bapak Eben Oktavianuzai ST MSc. Baiklah Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, kini masuklah kita ke sesi webinar.
Untuk memandu acara, kami sampaikan kepada Bapak moderator yang kali ini diambil alih oleh Bapak Eben Octavianus. Silahkan, Bapak. Silahkan. Izin Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Oke, baik. Kita akan ke sesi pemaparan materi. Nanti ada 5 narasumber kita. Yang pertama, untuk narasumber pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kandidat Doktorandus Insinyur Edison Hamanurung, STMT MH MM, yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Empu Tantular, serta menjabat sebagai asesor PNSP. Nah, Bapak ini akan menyampaikan topik pemaparan, yaitu penerapan teknologi digital dalam revolusi konstruksi. Kami berikan waktu 20 menit kepada Pak Edison Hamanurung untuk menyampaikan topik materinya. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Pak Eben. Sebelum saya menyampaikan materi, mohon izin Pak Direktur, Pak Kimron, Prof. Manlian, karena memang ada pekerjaan setelah ini sekitar jam 10, kami ada para witness. Jadi izin Pak Direktur, saya akan lebih dahulu untuk memaparkan materi yang diberikan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya share screen ya. Sambil share screen, kalau tadi Bu Nurvita menyampaikan pantun, saya mencoba memberikan kata-kata bijak, yaitu sekumpulan personil proyek itu ibarat 5 jari tangan. Artinya sangat dibutuhkan saling menguatkan, saling membantu. Artinya itulah kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya lihat tadi ada mahasiswa saya, ada teman asesor, ada mungkin dari Polmed, Politeknik Negeri Medan, dan juga sahabat Facebook saya Pak Topan, dan juga ada wartawan, itu Pak ini, beliau ada diwakili temannya karena acara ini akan diliput. Bapak Ibu, share screen saya sudah lihat? Halo?
Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah. Sebenarnya ini Sabtu 9 April 2022. Tepatnya 56 tahun yang lalu saya lahir ke bumi ini. Jadi sangatlah bahagia untuk diri saya di saat ulang tahun saya yang ke-56. Tuhan memberikan kesempatan saya untuk berbagi. Sama ulang tahun, Pak. Pak Ibu, teman sejawat, teman asesor, dan juga yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Rektor yang diwakili, segenap insan KBP Nomensen. Memang saya tunggu tadi ada surat memang ke Pak Rektor, Pak Prof. Agus. Informasi dari Rektorat harusnya Pak Haji Bambang hari hadir. Saya nggak tahu. Pak Bambang apakah ada? Mungkin hadir, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ternyata dari Rektorat Universitas Tular bisa hadir. Terima kasih ya Pak Haji. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Rektor sudah hadir. Baik. Sama-sama, Pak. Izinnya Pak Warek, saya memberikan yang tidak berarti ya, mungkin ilmu pengetahuan, tentu di antara kita banyak yang lebih. Terkhusus nanti di akhir sesi ada Prof. Manlian, ada Pak Rikson, ada teman sejawat saya Kepala LPPM, Pak Jan Patar, dan tentu Pak Direktur Keberlanjutan Kementerian PUPR, Bapak Insinyur Kimron Manik. Bapak Ibu, tema dari webinar seri 1 ini yaitu dunia konstruksi teknik sipil dalam era digital. Kita ketahui di mana judul yang akan saya sampaikan yaitu penerapan teknologi digital dalam revolusi konstruksi. Lebih detail nanti Pak Direktur Keberlanjutan Pak Kimron akan menyampaikan. Saya lihat materinya itu tentang BIM, Building Information Modeling. Nah, Bapak Ibu, bahwa istilah era industri 4.0 sampai saat ini masih menghiasi media massa maupun media sosial. Ada yang menyebut dengan era disrupsi atau situasi di mana pergerakan dunia industri tidak lagi linear, bahkan berlangsung secara sangat cepat, cenderung mengacak-acak pola tatanan hidup lama, cenderung membentuk pola tatanan baru. Sebagai catatan, revolusi industri telah terjadi 4 kali sampai saat ini, yaitu penemuan mesin uap, elektrifikasi, penggunaan komputer, dan saat ini revolusi era digital. Inilah yang sekarang yang kita hadapi Bapak Ibu. Nah, bagaimana? Apakah sudah kita siap dengan era digitalisasi konstruksi? Kesiapan kita itu sejauh mana? Artinya, revolusi industri 4.0 turut mempengaruhi bidang konstruksi, di mana pemanfaatan teknologi digital dianggap sebagai kunci dalam memenangkan persaingan dan menghadapi tantangan revolusi. Makanya, untuk menghadapinya, mahasiswa dan masyarakat konstruksi secara bersama-sama sebagai generasi muda bangsa perlu diberikan pemahaman dan memperluas wawasan seputar konstruksi yang efisien. Atas dasar itulah, hari ini 9 April 2022, Universitas HKBP Nomensen bekerja sama dengan Hatsindo mengangkat tema dunia konstruksi teknik sipil dalam era digital. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan dunia konstruksi pada era industri 4.0 dan berbarengan dengan masa pandemik, di mana sampai saat ini kita masih merasakan dampak pandemik, di mana negara kita telah membuat banyak kebijakan untuk menangani dampak pandemik. Itu yang sering kita dengar PSBB. Hal ini tentunya berpengaruh ke sektor-sektor lain, misalnya mulai dari ekonomi, industri, pendidikan, hingga bisnis jasa konstruksi.
di mana kita ketahui terdapat 3 kategori jasa konstruksi sesuai yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari ketiga kategori jasa konstruksi tersebut, jasa perencanaan konstruksi memang tidak terlampau berdampak. Namun, kategori pelaksanaan proyek konstruksi pasti terkena dampak. Mengapa? Karena tentu terjadi sulitnya melakukan mobilisasi akibat PSBB. Mana ini pemerintah telah menerapkan ketentuan protokol kesehatan, ketersediaan tenaga kerja, atau sulitnya proses pengadaan material atau peralatan, khususnya jika proses pengadaan material harus didatangkan dari luar daerah atau bahkan dari luar negeri. Bapak Ibu yang saya hormati, sektor konstruksi diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah harus benar-benar jeli sektor apa saja yang benar-benar dapat memberikan pengaruh utama pada perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur dan jembatan jika benar tepat sasaran akan dapat mempercepat pengiriman arus barang dan jasa. Tempat sasaran yang dimaksud adalah pemilihan lokasi yang tepat dengan beberapa kajian terhadap beberapa aspek yang mendalam. Misalnya aspek pasar, teknik, keuangan, hukum, sosial, budaya, dan manajemen. Dan penyesuaian alokasi anggaran yang sering kita dengar refocusing pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika ini benar-benar sesuai, akan mendukung sektor pergerakan lainnya, diantaranya pertanian, industri, dan pariwisata. Ada suatu koneksital. Artinya Bapak Ibu, di sini pemerintah harus jeli membuat program itu. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi teknologi digital dalam revolusi konstruksi? Itu pentingnya menguasai data atau big data dalam menghadapi tantangan besar era revolusi industri 4.0. Ibarat mata uang baru, setiap revolusi selalu mempengaruhi lapangan kerja. Lapangan kerja yang ada seketika dapat hilang di era revolusi industri 4.0 dan dapat menyebabkan redefine pekerjaan. Saat ini pekerjaan bersifat dinamis sehingga menuntut perubahan pembelajaran. Bagaimana sikap pemerintah dalam menyikapi era industri 4.0 dan masa pandemi? Kementerian PUPR menyikapi era industri 4.0 dan masa pandemik ditandai dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik termasuk di bidang jasa konstruksi. Salah satu teknologinya 3D printing yang untuk pembangunan rumah. Di mana revolusi industri 4.0 pada masa pandemi ditandai adanya perkembangan pemanfaatan teknologi. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Wakil Rektor, yaitu BIM, Building Informasi Modeling. Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih dampak revolusi industri itu? Itu perkembangan revolusi industri selalu membuat berbagai pekerjaan hilang, kemudian akan tergantikan dengan pekerjaan yang baru. Nah ini, siapkah kita? Dulu kita kalau mau nyetor uang ke bank, itu kita harus antri. Sekarang tidak begitu lagi, atau nge-transfer, gampang aja, tinggal ambil HP, e-banking, jadi. Nah artinya, Bapak Ibu, kita bisa nggak berevolusi? Nah, seperti halnya revolusi industri 1, itu mekanisasi. Di mana para manusia berganti dengan operasi mesin. Wah, ini revolusi industri 4.0. Apakah kita sudah siap pekerjaan itu digantikan oleh robot-robot? Sementara anak-anak yang kita sekolahkan untuk tinggi sudah harus memproduksi robot. Nah ini kesiapan mental kita. Makanya sangatlah baik setiap kegiatan itu dimulai dengan doa. Saya sangat senang tadi panitia menyerahkan kepada Tuhan acara ini sehingga menjadi berkat. Bapak Ibu, di sini ada tulisan dari atau nanti presentasi dari Bapak LPPM
Universitas HKBP Nomensen. Contoh misalnya, seberapa pentingkah karya ilmiah dalam dunia konstruksi? Nah, ini bisa ditanya ke Pak Kimron nanti selaku user. Kemudian oleh asosiasi, Pak Rekson, peran asosiasi profesi meningkatkan SDM konstruksi di masa milenial. Bagaimana sih? Apa sih perannya asosiasi yang terakreditasi menghasilkan LSP? LSP itu perpanjangan tangan asosiasi untuk melayani masyarakat. Untuk ini berperanlah BNSP untuk mendapatkan tenaga kompetensi yang memang benar-benar siap menghadapi era tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, ada kutipan dari para narasumber yang bisa mungkin kita ketahui. Nah, kalau saya memang yang saya tahu Pak Kimron, ada tulisan beliau di book chapter dengan judul Dinamika Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR dalam merespon pandemi COVID-19. Bagus bukunya ini, Bapak Ibu. Kalau ada yang berkenan nanti memilikinya, bisa kontak ke panitia. Kemudian Prof. Manlian, dampak revolusi industri 4.0 tidak hanya memprioritaskan 5 program penting nasional, yaitu makan, minum, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Namun berdampak kepada industri jasa konstruksi Indonesia. Nah, kalau Pak Frikson itu ada kutipan dari salah satu media, itu tanggal 16 bulan 10 2017. Ini tentang jasa konstruksi. Beliau mengatakan, yang kita sarankan adalah agar pejabat memperbaiki tata kelola pembangunan infrastruktur Kota Medan. Ketika itu, beliau termasuk produktif juga. Bapak Ibu, dampak pandemik dan era industri 4.0 ternyata menciptakan banyak lapangan kerja. Jadi kita seakan-akan sedih. Wah, dengan adanya revolusi industri 4.0 hilanglah pekerjaanku. Ada pandemik, ternyata Tuhan itu baik. Sebelum ternyata itu goncangan revolusi itu, didatangkanlah itu si COVID. Hanya si COVID yang bisa mengurai kemacetan di Jakarta. Mungkin di Medan juga. Kita bisa bekerja, saya sendiri sekarang ini bisa bekerja, bisa Bapak lihat wajah saya yang cukup sederhana ini. Cukup-cukup saja ini. Nah, jadi revolusi industri 4.0 bahkan pandemi COVID menciptakan banyak lapangan kerja. Namun revolusi industri tidak lantas memangkas lapangan kerja, tetapi terjadi pergeseran kebutuhan pekerjaan di masa pandemi. Bapak Ibu, nah yang kedua, apa sih peran akademisi? Setelah hampir 2 tahun pembelajaran 4.0 berbasis online berlangsung, hal ini telah membuat sebagian besar masyarakat sadar akan suatu hal penting, yaitu sebaik apakah teknologi tidak bisa menggantikan peran seorang dosen. Mungkin dahulu mahasiswa merindukan libur karena merasa jenuh berada di kelas dari pagi sampai sore. Namun saat ini mereka pasti jauh lebih merindukan kebersamaan dengan dosen dan teman-temannya saat melaksanakan kuliah. Dari sini, Bapak Ibu, dapat disimpulkan bahwa peran dosen tidak dapat tergantikan oleh apapun karena teknologi saat ini kita nikmati hanya untuk mempermudah kegiatan, bukan menggantikan peran dosen dari peran seorang dosen. Makanya berbahagialah dosen itu. Walaupun penghasilannya mungkin tanda kutip, tapi kebahagiaan itu sejatinya dimiliki oleh teman-teman dosen. Kemudian, apa peran asosiasi jasa konstruksi? Pemerintah mengharapkan asosiasi jasa konstruksi. Dalam hal ini, kita ambillah Hatsindo, dapat menjadi pelaku utama dalam mewujudkan program percepatan pembangunan yang memenuhi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan memberikan pemikiran yang konstruktif untuk kemajuan pengembangan jasa konstruksi Indonesia. Misalnya berkolaborasi menyempurnakan SKKNI dan melaksanakan PKB yang berkelanjutan sehingga amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi itu bisa terlaksana. Bapak Ibu, bagaimana upaya akademisi? Nah, kita ketahui Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu program
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih menemukan permasalahan yang terjadi di tahap regulasi maupun di lapangan. Tentu permasalahan tersebut tidak menyurutkan untuk menuju pembelajaran 4.0 yang selama ini dirancang oleh Mendikbud. Bapak Ibu, di sini ada dasar hukum Undang-Undang Pendidikan Jarak Jauh. Bisa nanti materi akan kita kasih, dan juga dasar hukum jasa konstruksi. Maka fenomena dalam bidang hukum konstruksi itu keterlibatan lebih banyak pihak, meningkatnya elemen profesionalisme, efisiensi kontrak yang lebih detail dan kompleks, tendensi untuk menggunakan model kontrak yang sudah bagus. Bapak Ibu, upaya-upaya kampus misalnya melakukan kerjasama, seperti ini sangat bagus. Dan tentu ini hukumnya ini kalau ketika akreditasi, bisa ini istilah Prof. Payaman, itu kakaknya Prof. Manlian, itu bukan apa itu, meloncat. Bisa meloncat, dia melompat. Katanya lebih baik meloncat. Terus kemudian melakukan magang, studi banding, mendirikan LSP. Kampus pun bisa mendirikan LSP. Nanti bisa ditanya ke Pak Gimron ataupun Manlian. Dan berkolaborasi penelitian. Kita tahu tadi ketua panitia mengatakan nanti output dari event kita ini adanya buku ber-ISBN. Atau buku bunga rampai. Bapak Ibu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Harapan saya selaku narasumber bisa Bapak Ibu bertanya, bisa japri ataupun melalui panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Waktu saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih kepada Pak Edison Manurung sudah menyampaikan topik materinya. Kita sudah dapat beberapa poin tadi ya. Sekilas saya sampaikan bahwa bagaimana kita menyikapi era industri 4.0. Dan tentu di sini tadi ada clue-clue yang disampaikan, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, upaya kita sebagai akademisi atau di kampus tentu melakukan pelatihan dan penelitian termasuk juga kerjasama. Nanti kepada peserta semua untuk tanya jawab ya, silakan di chat room, ditinggalkan dulu pertanyaannya di chat room. Kita akan bacakan pada sesi diskusi panel nanti.